Mochaccino double shot. Enaknya, Doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Anda kembali bersama kami di Berita Utama. 1 pekan sudah kematian diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, menyisakan misteri. Bak rangkaian benang kusut, kepergiannya bagaikan teka-teki yang belum diketahui ujung pangkalnya. Satu persatu rangkaian kejadian menjelang akhir hidupnya kini tengah ditelusuri. Akankah kebenaran segera terungkap? Sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tak bernyawa, pria yang kerap disapa Daru tersebut terakhir kali berkomunikasi dengan istrinya pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siapa sangka itu menjadi percakapan terakhir mereka. Setelah itu, saudara, menurut polisi, istri korban sempat kembali akan menghubungi korban, namun ponselnya tak bisa dihubungi. Hingga istri korban ini mencoba menelepon penjaga indekos. Namun saat pertama kali istri korban menelepon penjaga indekos pada malam hari di tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 22:40 waktu Indonesia Barat, panggilan tersebut tak tersambung. Total sebanyak 3 kali istri almarhum Daru menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar suaminya. Sementara dari rekaman CCTV indekos, sang diplomat muda masih terlihat keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Juli 2025. Ia tampak membawa sebuah kantong plastik hitam dan diduga hendak membuang sampah. Setelah itu, korban kembali masuk ke kamar. Rekaman tersebut sekaligus menunjukkan terakhir kalinya korban terlihat beraktivitas. Nah, saudara, istri korban baru bisa terhubung ke nomor baru penjaga indekos pukul 00:48 waktu Indonesia Barat tanggal 8 Juli 2025. Dari rekaman CCTV terlihat penjaga indekos yang mengenakan sarung sempat berjalan di depan kamar korban sambil menoleh ke arah kamar. Tak berselang lama, penjaga indekos kembali mendekati pintu kamar. Penjaga indekos pun sempat berhenti sejenak sambil membawa ponsel. Dan untuk ketiga kalinya, istri korban menelepon penjaga indekos sekitar pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Karena kembali mendapatkan telepon dari istri korban, penjaga indekos kembali melakukan pengecekan. Penjaga indekos pun kembali mondar-mandir di area depan kamar korban. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 00:48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban, ya, untuk meminta cek kamar korban. Kemudian tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Setelah bolak-balik mengecek kamar diplomat muda Arya Daru Pangayunan termasuk mengetuk pintu kamarnya, sang penjaga indekos kemudian membuka paksa kamar tersebut. Menurut polisi, saat itu penjaga indekos mengajak seorang saksi saat membuka kamar indekos itu. Ketika pintu kamar dibuka, saudara, korban ditemukan dalam keadaan tewas dengan lilitan lakban.
Polisi pun menyebut kasus ini akan ditangani dengan pendalaman saintifik. Penyidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap kasus ini. Sementara dari pihak keluarga juga membenarkan bahwa istri korban sempat berulang kali menelepon penjaga indekos suaminya tanggal 7 Juli hingga tanggal 8 Juli 2025. Hal ini dilakukan lantaran sang istri tak bisa lagi menghubungi suaminya usai terakhir kali berkomunikasi dengan korban yang kala itu hendak menunggu taksi usai membeli baju di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Kakak ipar korban juga menjelaskan betapa khawatirnya istri korban yang tak lagi bisa menghubungi suaminya. Hal ini karena pasangan suami istri tersebut memang biasa berkomunikasi untuk saling mengabarkan satu sama lain. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu nggak bisa, Mas. Pol ya luar biasa, Mas, khawatirnya wong keluarga Daru itu ya, Daru adik kita sama Nani itu nggak teleponan, soalnya video callan, sekedar menanyakan sudah makan atau belum dan lain sebagainya, itu rutin. Itu petugas kos itu tuh sudah dari malamnya, Mas. Dari malam. Sudah dari malam. Nanya tolong dicek karena kan memang Daru kan sedang kecapean gitu loh. Di sisi lain, saudara, penjaga toko di dekat indekos tempat diplomat Arya Daru Pangayunan tewas tak menyangka jika korban yang dikenalnya selama 2 tahun itu telah meninggal dunia. Korban selama ini dikenal sebagai sosok yang pendiam dan perfeksionis. Sosok yang sangat pendiam, jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Saya sebulan sebelum dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi, soalnya saya pas ketemu dia sering bersihin mobilnya di sini, di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil, saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Kepergian korban yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga banyak pihak yang mengenalnya. Menurut kakak ipar korban, almarhum selalu terlihat antusias, terutama saat berbicara mengenai pekerjaannya sebagai diplomat. Dan di akhir bulan Juli ini, sejatinya Daru akan menjalani penempatan di Finlandia. Almarhum pun berniat memboyong keluarganya ke tempat ia bertugas. Sejumlah barang sudah siap diangkut, berbagai rencana bersama keluarga nanti pun telah dibicarakan. Namun sayang, rupanya takdir berkata lain. Seputar excitementnya mereka mau penempatan, Mas. Lawang semua sudah siap ya, Mas. Koper itu semua sudah siap, termasuk tolak angin sudah siap semua, Mas. Kemarin saya nungguin anak-anak membongkar itu, ya Allah, saya masih sedih betul. Itu nggak gampang ngeluh kalau soal pekerjaan. Terakhir kali saya terima keluhan Daru itu karena dia salah beli ban mobil, udah itu aja. Selama bertugas di Kementerian Luar Negeri, diplomat muda almarhum Arya Daru Pangayunan juga menangani isu perlindungan WNI. Ia pun pernah menjadi saksi dalam sidang kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri tidak ingin berspekulasi atas kematian diplomat muda tersebut. Kementerian Luar Negeri pun menyerahkan pengusutan kasus kematian Daru kepada pihak kepolisian. Kemlu kini menunggu hasil penyelidikan polisi dan akan membantu apabila diperlukan informasi tambahan.
masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dalam kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Jenderal Listio menyebut anggotanya akan bekerja secara maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Hingga kini setidaknya 5 saksi telah diperiksa terkait kematian diplomat muda di kamar indekosnya di kawasan Menteng, termasuk istri dan penjaga indekos. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Langkah cemerlang sang diplomat muda Arya Daru Pangayunan kini harus terhenti. Meski demikian, kenangan tentang sosok yang dikenal cerdas dan baik itu akan terus berdiam di hati keluarga dan mereka yang mengenalnya. Harapan atas pengusutan kasus ini secara tuntas terus digaungkan. Semoga misteri kematian Daru dapat segera terungkap. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara, ada informasi 4 orang anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengalami kelaparan di sebuah rumah di Boyolali, Jawa Tengah. Dari 4 anak, 2 diantaranya ditemukan dalam kondisi